semasa semakin dewasa. Yeay, akhirnya podcast pertama semasa launch juga. Selamat datang dalam podcast Semasa, sebuah podcast yang dihasilkan dari perenungan karena bertambahnya usia. Karena itu podcast ini dinamakan Semasa Semakin Dewasa bersama dengan saya, Ona Agustina. Pertama-tama aku mau menyapa dulu semua pendengar Semasa. Halo semuanya, apa kabar semuanya? Harapanku kita semua dalam kondisi yang baik-baik dan sehat semuanya ya. Sekalipun keadaan kita saat ini tidak dalam kondisi yang terbaik, tapi tetap semangat ya teman-teman. Sedikit perkenalan, podcast ini akan berisi serangkaian topik-topik yang akan aku bahas per bagian. Nah, untuk bagian yang pertama, aku akan membahas tentang perkataan. Topik tentang perkataan ini akan aku bahas dalam beberapa episode ke depan. Dan setiap episodenya akan mempunyai tema yang berbeda, namun semuanya masih dalam konteks pembahasan tentang perkataan. Dan di episode kali ini aku akan membahas tentang jagalah mulutmu. Ada orang bijak yang berkata begini, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dan ada juga pepatah yang mengatakan bahwa mulutmu harimaumu. Sebenarnya setiap kita itu mempunyai kekuatan. Kita menyimpan kekuatan dan potensi yang luar biasa dalam diri kita masing-masing. Hanya saja seringkali kita tidak menyadarinya. Nah, salah satu kekuatan yang kita punya yang besar itu adalah kekuatan perkataan. Iya, benar. Kekuatan perkataan. Selama ini kita berpikir bahwa ucapan kita itu ya mungkin cuma sekedar keluar aja, tapi sebenarnya perkataan kita itu mempunyai kekuatan yang cukup besar. Contoh yang pertama, misalnya kita lagi bad mood. Dan ketika kita bad mood, ada teman kita yang menanyakan sesuatu. Karena kita lagi bad mood, akhirnya kita menjawab teman kita dengan sengak gitu ya. Nah, waktu kita jawab teman kita dengan sengak, aku yakin pasti teman kita bakalan ngebalas kita dengan sengak juga ya kan. Mungkin teman kita bakalan bilang, ih apaan sih lo? Orang gue nanya bener-bener kok lu malah nyolot. Ya mungkin seperti itu, atau mungkin ada respon yang lainnya. Tapi akan berbeda jika pendengar Semasa merespon lawan bicara kita dengan baik, dengan manis, dengan sopan, dengan santun gitu ya. Pasti orang yang kita ajak bicara akan membalas kita dengan sopan dan santun juga. Itu contoh yang pertama. Contoh lainnya, misalnya kita ini untuk pekerja mungkin ya lebih berasa gitu ya, yang bekerja sama atasan. Nah, untuk kita pekerja misalnya kita lagi dikasih tugas nih sama atasan kita. Dari tugas yang diberikan kita sudah bikin presentasi yang luar biasa gitu ya, yang kita berusaha sampai begadang karena kita mau ngasih yang terbaik gitu kan. Nah, waktu hasil itu jadi dan atasan kita melihat hasilnya, lalu kemudian atasan kita bilang gini, wow ini bagus banget nih, presentasi yang kamu buat nih keren banget, terima kasih ya atas kerja kerasnya. Nah, kalau misalnya atasan kita ngomong kayak gitu, pasti secara otomatis itu akan menambah semangat kita, akan menambah keinginan kita untuk mau lebih baik lagi, mau lebih baik lagi, dan mau lebih baik lagi. Tapi akan berbeda jika ketika kita sudah usaha keras, lalu kemudian presentasi kita tunjukkan ke atasan kita bahkan tidak mengapresiasi sama sekali, tapi justru mereka bilang, kayaknya ini gak sesuai dengan ekspektasi saya. Seharusnya kamu bisa buat lebih bagus dari ini. Kan kamu digaji nggak untuk melakukan hal yang sesimpel ini. Itu hanya contoh ya. Nah, kalau misalnya kita mendapat respon yang kayak gitu dari atasan, otomatis kita kayak yang, oh my god, kayak yang down, yang aduh males banget deh mungkin ya. Tapi kalau misalnya kita masih tetap bisa merespon sangat baik, wow itu amazing gitu ya. Tapi kebanyakan dari pendengar Semasa juga mungkin kalau dapat omongan yang kayak gitu justru lebih condong ke down gitu ya. Nah, dua contoh yang aku sebutin tadi ini menunjukkan bahwa perkataan kita itu penuh kekuatan. Perkataan kita itu bisa menghidupkan, tapi perkataan kita juga bisa menghancurkan sebuah kehidupan. Jadi jagalah mulutmu dan hati-hati dengan perkataanmu. Nah, ada lagi nih ceritanya, penelitian
yang dilakukan oleh seorang profesor di Jepang. Jadi yang diteliti adalah air yang ditaruh di gelas A dan air yang ditaruh di gelas B. Air yang ditaruh di gelas A, setiap orang yang ketemu dengan air di gelas A semua harus mengatakan hal yang positif pada gelas air di gelas A. Dan ketika orang bertemu dengan air di gelas B, semua harus mengatakan perkataan yang negatif dengan air yang ada di gelas B. Singkat cerita, semua melakukannya. Ketika bertemu dengan gelas A, orang berkata, "Ih, air yang baik, air yang sehat, air yang jernih, air yang harum, air yang mantep, air yang hidup, air yang diberkati." Pokoknya semua hal yang positif dikatakan kepada air di gelas A. Dan sebaliknya, ketika orang ketemu dengan air di gelas B, mereka akan berkata, air yang bau, air yang rusak, air yang menjijikkan, air yang hina, air yang terkutuk, atau apalah kata-kata yang negatif untuk air yang di gelas B. Setelah beberapa waktu berlalu, profesor ini kemudian melihat air yang di gelas A di bawah mikroskop. Ketika dilihat di bawah mikroskop, ada kejadian yang mengagetkan si profesor ini karena air yang di gelas A membentuk kristal-kristal yang sangat indah, tapi berbeda dengan air yang ada di gelas B. Bahkan nggak perlu mikroskop untuk melihatnya. Kita melihat dengan mata biasa saja, kita sudah tahu bahwa air di gelas B ini rusak gitu. Pernah singkat cerita, ada temanku yang kepo nih ketika tahu cerita ini. Akhirnya temanku ini melakukan penelitian yang sama, tapi dia melakukan penelitian ini dengan beras. Hal yang sama dilakukan beras A dan beras B. Ketika dia ketemu sama beras A, dia bilang, beras yang diberkati, beras yang bersih, beras yang sehat, beras yang semua yang baik deh pokoknya untuk beras A. Ketika dia ketemu dengan beras B, beras yang bau, beras yang busuk, beras yang berkutu, beras yang rusak, pokoknya semua yang negatif dikatakan kepada beras yang B. Setelah 1 atau 2 minggu, waktu itu saya lupa, dilihat nih si beras dan benar kejadian juga. Beras A putih, bersih, bagus, sedangkan beras B berkutu dan busuk. Pokoknya dua ini kondisinya berbeda banget. Beras dan air saja, kalau kita kasih perkataan positif dan perkataan negatif, itu punya hasil yang berbeda. Apalagi hidup kita. Hidup kita punya tubuh, jiwa, dan roh. Bayangin kalau setiap hari kita kasih tubuh, jiwa, dan roh kita perkataan yang positif. Kita mengatakan semua hal yang positif, hal yang baik tentang kehidupan kita. Aku kok yakin banget ya itu dampaknya bakalan lebih luar biasa banget dari sekedar air dan beras tadi gitu. Nah tapi bayangin juga sebaliknya, kalau misalnya kita terbiasa memberi makan hidup kita perkataan yang negatif, kita memasukkan, menelan, mengiyakan setiap perkataan negatif yang datang kepada kita. Coba bayangin apa yang terjadi. Pasti hal yang sebaliknya, yang lebih tidak baik terjadi atas hidup kita. Jadi sekali lagi pendengar semasa, jagalah perkataanmu, jagalah mulutmu, karena perkataanmu itu bisa menghidupkan, tapi perkataanmu itu juga bisa menghancurkan kehidupan. 2 contoh di awal tentang bagaimana merespon, dan kemudian 2 contoh penelitian yang udah aku sampaikan, semoga memberikan sedikit gambaran kepada pendengar semasa bahwa perkataan kita itu sangat punya kekuatan. Perkataan kita ini sangat bisa menghidupkan dan mematikan orang lain. Jadi untuk itu, jagalah mulutmu, jagalah perkataanmu. Kita nggak bisa melarang orang lain untuk berkata-kata pada kita, tapi kita bisa memperkatakan hal baik terhadap diri kita. Mungkin setiap hari kita dengar 1000 kata jelek tentang kita, tapi yuk balas dengan kita mengatakan 1500 hal yang baik tentang diri kita. Sehingga setiap hal-hal yang negatif yang kita dengar di hari itu, kita tutupi dengan hal-hal positif yang kita perkatakan sendiri untuk kehidupan kita. Dan mulai juga belajar untuk memperkatakan hal yang positif kepada orang lain, karena itu pasti akan sangat berguna juga buat orang lain. Sekali lagi, jagalah mulutmu, sebab kamu bisa membunuh orang lain dengan perkataanmu, tapi kamu juga bisa menghidupkan orang lain dengan perkataanmu. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Pepatah mengatakan mulutmu harimaumu. Jadi, yuk sama-sama mulai hari ini kita merenungkan tentang setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita, dan selamat untuk semakin dewasa ya. Semoga podcast ini bisa menjadi perenungan untuk pendengar semasa, dan sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Dadah!